Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 14 September 2021. Judul renungan, Tantangan di Ladangnya. Terambil dari Nats 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Penglause, tolong berhenti mengajar dulu. Seorang panitia berbisik di dekat telinga saya. Ada banyak polisi datang. Ini terjadi di bulan Juni 2018, waktu saya sedang menyampaikan sesi di Camp Pria, Kota Nanning, Guangxi. Sekejap mata ada sekitar 60 polisi mengepung tempat camp kami. Kepala polisi mengumumkan bahwa kegiatan ilegal keagamaan ini tidak boleh diteruskan. Semua diminta mengeluarkan kartu identitas masing-masing. Saya adalah satu-satunya orang asing yang jadi pembicara. Ketika pemeriksaan kartu berlangsung, saya duduk di baris keempat. Saya bergumul dan berdoa supaya Tuhan tolong. Jika ketahuan saya orang asing dan mengajar, pasti akan ditangkap. Saya berpikir keras bagaimana bisa luput dari tangkapan polisi. Ketika pemeriksa hampir ke baris 4, saya pelan-pelan berjalan ke belakang. Setelah pemeriksaan sampai ke baris 6, saya pelan-pelan kembali ke bangku baris keempat. Puji Tuhan saya terluput dan identitas saya tidak ikut terjaring. Ini salah satu contoh bahaya atau tantangan yang harus saya hadapi ketika pelayanan di Tiongkok. Paulus dalam misi pengabaran Injilnya juga mengalami banyak bahaya dan tantangan. Kalau kita melihat tantangan dan kesulitan yang dihadapi Paulus, maka tantangan yang kita hadapi hari ini tidak ada apa-apanya. Pengalaman Paulus tercatat di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ia pernah dipenjara, didera di luar batas, disesah 5 kali, sekali sesah 39 pukulan, dilempari batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam terapung di tengah laut, menghadapi banyak bahaya dalam perjalanan, kerja berat, berjerih lelah, sering tidak tidur, lapar, haus, dan lain-lain. Semua ini dia lakukan demi Injil Tuhan. Kesulitan dan tantangan yang dihadapinya tidak membuatnya mundur selangkah pun. Semua dapat dihadapinya bukan bersandar pada kekuatan dirinya, melainkan kekuatan dari Tuhan. Kita yang mau melayani Tuhan dan membagikan kabar baik kepada orang lain, pasti menghadapi banyak tantangan.
Tantangan itu bisa berasal dari dalam diri kita ataupun dari luar. Yang penting, kita harus bersandar kepada Tuhan, bukan pada kekuatan diri kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mau bersandar kepadanya. Bersandar kepada Tuhan, semua tantangan pasti dapat dihadapi. Tuhan Yesus memampukan kita.